Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang sangat saya banggakan segenap para jamaah manaqib yang hadir pada malam ini. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, para aparatur pemerintah, bahkan di sini Pak Lurahnya juga hadir, juga Lurah Pakis juga hadir, jauh ini pinggir laut. Semuanya tanpa terkecuali. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, guru saya, para imam-imam manaqib yang hadir pada malam ini, alhamdulillah banyak. Juga sama, semoga semuanya selalu diberikan sehat, panjang umur, doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Di tahun 2023 ini dijadikan orang-orang sukses semuanya oleh Allah. Sukses di dunia, juga sukses di akhirat, amin. Allahumma. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, Sahibul Bait Haji Napin beserta keluarga besarnya beliau, juga sama, selalu diberikan sehat, panjang umur, doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Dan semoga kedatangan kita ke tempat ini membawa barokah. Barokah untuk tempat yang kita duduki, juga barokah untuk Sahibul Bait, juga barokah untuk tetangga di sekelilingnya, amin. Allahumma. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, walaupun secara jasad beliau tidak bersama saya dan bersama kalian, tapi yakin dan percayalah, barokahnya malam ini Allah turunkan kepada saya dan kepada kalian semuanya. Guru dan orang tua kita bersama, Sahibul Fadilah wal Barokah, Aba Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga Abah beserta Bu Nyai, putra putri, cucu, menantu, berikut santri dan jamaahnya selalu diberikan sehat, panjang umur, doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Dan semoga barokahnya, karamatnya Allah ciprati kepada saya dan kepada kalian semuanya. Syukur kepada Allah, sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada saya dan kepada kalian semuanya, amin. Allahumma. Masih mau dilanjut? Lanjut. Ini sudah jam 12, Bu. Masih mau dilanjut? Nggak capek nggak? Nggak ngantuk? Nggak gerah? Bohong. Saya minum dulu, Bu, ya. Kering tenggorokan saya ini. Minum, Bu. Minum. Lanjut. Malam ini kita mengadakan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir pada malam ini bukan karena diundang oleh Haji Napin, bukan karena ingin mendapatkan berkat, tapi ini bukti kecintaan kita kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan cinta kepada baginda Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah berkata, yusharul mar'u ma'amman ahabba ilaih. Kelak manusia dikumpulkan bersama orang-orang yang dicinta. Kamu cinta bersama dengan ulama, kamu cinta kepada kiai, kamu cinta kepada aulia ya Allah, cinta kepada kekasihnya Allah, cinta kepada baginda Rasul, maka kelak kalian akan dikumpulkan bersama beliau-beliau semuanya, amin. Allahumma. Percaya? Percaya? Kalau saya wallahi wa nabi, demi Allah saya percaya, wahai saudaraku. Kenapa? Karena yang mengatakan ini adalah baginda Rasulullah. Omongannya, lisannya Rasul tidak sama dengan lisan saya dan kalian. Kalau lisan saya dan lisan kalian itu harus dipertanyakan, masih tidak bisa dipertanggungjawabkan, betul apa enggak? Tapi kalau lisannya baginda Rasul, ini adalah kalimat pasti, kalimat pasti, karena yang bicara kekasihnya Allah. Dan Rasulullah sudah digandeng oleh Allah di mana? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Rasul sudah bersama dengan Allah dari beliau belum diciptakan. Benar ini hadirin. Jadi Rasulullah itu sudah menjadi kekasihnya Allah bahkan dari sebelum Rasulullah
diciptakan. Maka bersyukur saya dan kalian masih ditanamkan kecintaan di dalam hati saya dan hati kalian kepada baginda Rasul dan kepada aulia-aulianya Allah. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa memiliki cinta seperti kalian semua, wahai saudaraku. Betul apa enggak? Betul apa betul? Dan ingat, Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan manusia. Mau dia seorang pemabuk kek, mau dia seorang bajingan kek, mau dia seorang rampok kek, Rasul akan datang memberikan cintanya selagi hamba itu masih mau ikut zikir ibadah kepada Allah. Kalian pulang bawa cinta daripada Rasulullah. Betul? Betul apa betul? Nah, acara semacam ini pun tujuannya demikian, bukan mengajak orang yang selalu ibadah kepada Allah, tidak. Adanya maulid Nabi, adanya Isra wal Mi'raj, adanya khalnya Syaikhul Qadir Jilani, adanya zikir manakib, bukan ngajak orang yang di dalam masjid aja yang diajak berzikir kepada Allah, tidak. Mereka yang masih mabuk-mabukan, mereka yang masih menjadi seorang bajingan, mereka yang masih menjadi seorang pelacur, itu tujuannya maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa enggak? Kalau orang-orang seperti itu dimusuhin terus, wahai saudaraku, kasihan, dia tidak akan bertobat kepada Allah. Orang-orang seperti itu harusnya dirangkul, bukan malah dimusuhin. Kalau dimusuhin makin jadi, tapi kalau dirangkul maka dia akan tobat karena Allah memberikan hidayahnya kepada orang itu. Betul apa enggak? Betul apa betul? Tidak banyak dari jamaah manakib yang tadinya bekas pemabuk, bekas germo, bekas bajingan, setelah punya cinta kepada kekasih-kekasihnya Allah, punya cinta kepada kiai, Allah pun mendatangkan hidayah, lalu dia tobat, iman dan istiqom ibadah kepada Allah. Lanjut. Hadudan aing. Ya aing lain kiai pakai berubah. Yang di imam biasa pakai kolor hungkul. Lanjut. Ini baru kali ini saya pengajian nih, ada beginian nih, aduh. Jadi enak banget tangan saya begini kan. Lanjut. Jadi apa yang bisa diambil dari yang tadi saya bilang? Jadi modal ibadah yang paling bagus dan paling baik adalah kecintaan. Sholat kalau nggak ada cinta nggak bakal istiqomah. Betul? Berzikir kepada Allah kalau dasarnya bukan cinta tidak akan bisa istiqomah. Ibu-ibu pengajian keliling ke sana kemari, kenapa kok bisa? Karena didasari dengan rasa cinta. Jadi modal ibadah yang paling bagus dan paling baik yaitu cinta. Maka tanamkanlah kecintaan di dalam segala kerja dan perbuatan kalian. Mau orang itu menghinamu, mau orang itu mencibirmu, mau orang itu membencimu, jangan pernah kau balas dengan ketidakbaikan lagi. Kebencian jangan lagi kau balas kebencian. Kenapa? Karena kebencian dibalas kebencian tidak akan pernah selesai. Tapi balaslah kebencian orang yang datang kepadamu dengan besar cinta yang kau punya, maka kebencian itu akan sirna. Karena ada cinta yang kau miliki untuk orang itu, maka suatu saat kebaikan juga akan datang kepada diri kalian. Amin. Allahumma percaya. Inilah jiwanya Rasulullah, wahai saudaraku. Rasulullah selalu menebarkan benih-benih cintanya dimanapun Rasulullah berpijak. Ketika Rasulullah dihina, dicibir, bahkan dilemparin kotoran sapi, dilemparin kotoran onta, Rasul tidak marah. Justru Rasul memberikan kecintaannya. Itulah baginda Rasulullah. Saya dan kalian bukan Rasul, saya dan kalian bukan wali, saya dan kalian bukan kiai, tapi saya dan kalian pecintanya aulia-aulianya Allah dan pecintanya baginda Rasulullah, wabil khusus pecintanya Aba Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Maka ikutilah lampah-lampahnya baginda Rasul, maka kelak engkau akan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Allahumma percaya.
Kalau terpercaya mau balik ke sih. Capek gue gorokan sih terpercaya mau balik ke sih. Enggak siapa tugasnya aing nanya jawab gue. Aing bilang betul jawabnya. Aing bilang percaya jawabnya. Aing bilang nanya lanjut. Wayahna keprok. Tah eta tugasnya mah geus. Lu mikir mah di dia aing. Alhamdulillah. Jangan sering-sering Bu, kalau ngaji mah bisa kesambel. Santai we. Arek selonjor mah selonjor. Lek arek sare-sare kana naon lamun teh era. Pegel cangkeng aing. Jadi kita hidup harus mengikuti lampahnya baginda Rasulullah itu diutus bukan untuk mengislamkan orang sedunia, wahai saudaraku, tidak. Apa katanya Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad illa kecuali menyebarluaskan kasih sayang bagi seluruh alam. Jadi Rasul diutus bukan untuk mengislamkan orang di seluruh dunia, tidak. Berimannya seseorang kepada Allah itu bukan karena dipaksa. Orang beriman kepada Allah bukan karena ditakut-takutin neraka. Orang beriman kepada Allah bukan karena dijanjikan surga. Tapi orang beriman kepada Allah karena Allah memberikan hidayahnya kepada orang itu. Betul apa enggak? Kenapa kok gitu Gus? Iya, karena hidayah ini haknya Allah, bukan haknya manusia. Bukti pamannya Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Ireng. Abu-abu, pokoknya nama abu weh harusnya. Burokok. Itu bencinya setengah mati kepada Rasul, wahai saudaraku, padahal keponakannya sendiri. Bahkan beliau itu meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah. Kenapa? Karena iman hidayah dari Allah. Padahal Rasul sudah sering memberikan kebaikannya, memberikan kecintaannya. Kenapa kok dia tidak beriman? Karena Allah tidak memberikan hidayah. Jadi kita hidup itu harus seperti Rasul. Biar saudara kita sendiri yang mencibir, biar saudara kita sendiri yang menghina. Ada apa enggak? Banyak kayaknya ini mah. Ada saudara yang menghina? Enggak masalah. Yang penting kamu jangan pernah menghina saudaramu. Ketika ada orang yang menghinamu, mencibirmu, mencacimu, enggak masalah. Yang penting kamu jangan pernah mencibir dan menghina orang lain. Kenapa? Karena dawuhnya Abah Yai, mulianya seseorang itu dari capeknya. Capek dia ibadah, capek dia bekerja, maka orang itu akan mulia. Dan tinggi rendah derajatnya seseorang itu dari mulut orang yang menghina, mencibir, mencaci, maka engkau akan menjadi orang yang mulia. Maka ketika ada orang yang menghinamu, ketika ada orang yang membencimu, ketika ada orang yang memandang rendah kepadamu, bersyukurlah kamu kepada Allah dan berterima kasihlah kepada orang yang menghinamu. Kenapa? Karena di masa depan Allah telah menyiapkan derajat yang tinggi buat kalian. Betul? Betul apa betul? Rasulullah hadirin ketika dibenci sama orang, Rasul itu justru mendoakan orang yang membencinya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab didoakan oleh Rasul. Rasul itu pernah berdoa begini hadirin. Aduh, tenggorokan yang kering. Belum hela. Mbak Ai kan ngomong itu tadi. Siapa kan tinggal icim. Mau ngomong apa sih tadi? Kenapa Rasul? Kenapa? Rasul itu pernah berdoa begini hadirin. Ketika setelah sholat, Rasul berdoa mengangkat dua tangannya. Ya Allah, masukkanlah dua Umar ke dalam agamamu. Kalau tidak dua-duanya, maka masukkanlah salah satu Umar. Yang satu Umar bin Khattab, yang satu Umar bin As. Bin As itu adalah nama tidak terkenalnya. Kalau nama terkenalnya Abu Jahal. Nama kerennya Abu Jahal.
Setelah sholat, setelah berdoa, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau memintakan dua Umar ini supaya masuk ke dalam agamanya Allah? Ya, katanya Rasul, kalau salah satu Umar ini masuk ke dalam agamanya Allah, maka kita menyiarkan agamanya Allah, tidak perlu lagi ngumpet-ngumpet. Ini katanya Rasulullah. Akhirnya yang diberikan hidayah oleh Allah cuma Umar bin Khattab. Umar bin Has atau nama kerennya Abu Jahal keburu mati dengan keadaan kafir. Betul apa enggak? Nah, tiru kamu hidup seperti Rasulullah. Biar saudaramu tidak suka kepada kamu, selalu ngata-ngatain kamu. Biar tetanggamu menghina kamu. Biar tetanggamu mencibir dan mencaci diri kamu. Tetaplah kamu doakan kebaikan-kebaikan. Maka suatu saat nanti kebaikan itu juga akan datang di dalam kehidupan kamu. Betul? Betul apa betul? Kenapa? Karena kalau kita hidup berbuat baik, wahai saudaraku, masih berharap untuk dibalas dengan kebaikan, berarti kamu berbuat baik belum dalam keadaan ikhlas. Masih ada pamrih, ingin dibalas kebaikan juga. Rasulullah tidak pernah pamrih ketika berbuat. Rasulullah tidak pernah hitung-hitungan ketika dia berbuat. Kenapa? Karena hatinya sudah lillah billah kepada Allah. Semoga hati saya dan hati kalian dijadikan hati yang bahrun bila sahil, yang mampu menerima apapun yang telah Allah tentukan di dalam kehidupan. Amin. Allahumma. Jadi yang terpenting itu sebenarnya dalam hidup ini hati, wahai saudara. Hati. Mau pakaian dibagusin kayak apa, kalau hatinya rusak tetap rusak. Bener ini. Rasulullah nggak pernah membagus-baguskan pakaian. Rasulullah nggak pernah hadirin beli jubah mereknya Dior gitu, nggak pernah. Mereknya Gucci jubahnya Rasul nggak ada. Orangnya belum hidup yang bikin merek, makanya Rasul kagak beli. Rasul nggak pakai sarung BHS, enggak. Kenapa? Karena yang bikinnya belum hidup. Yang terpenting itu yang dibagusin adalah hati. Kalau pakaian mah gampang, saudaraku, membaguskan pakaian mah gampang. Membaguskan yang namanya baju, kopiah, sorban, itu mah gampang. Yang sulit itu menata dan membaguskan hati. Menata dari apa? Dari rasa iri, dari rasa dengki, dari rasa ria, dari rasa sombong, dari rasa takabur, dari rasa merasa lebih baik dari orang lain. Ini yang sulit. Pakaian dong dibagusin, hatinya nggak dibagusin sama bohong. Betul? Udah seperti Rasulullah, sudah bagusin hati saja. Perkara pakaian urusan belakang. Betul apa enggak? Iya hadirin. Saya pakai pakaian begini mah bukan ngebagusin. Saya pakai sorban di kepala bukan ngebagusin. Liar hulu aing. Malah diikat ku aing pakai sorban. Lanjut. Jadi yang terpenting menata hati seperti baginda Rasulullah. Kalau hati, hadirin mohon maaf, badan kamu bertato nggak masalah, nggak masalah. Kalau bilang orang bertato wudhu nggak masuk, kata siapa? Emang lu ada di dalam badannya orang yang bertato? Betul apa nggak? Dan terus kalau orang yang bertato dibilang wudhu nggak masuk, masa dia harus nggak sholat? Betul apa nggak? Toh dia juga orang muslim kadang yang bertato. Ya sudah, biarkan, kalau udah terlanjur dibikin ya nggak masalah, yang penting dia masih mau sholat daripada orang sholat sama sekali. Oh, yang nerima ibadahnya diajak Allah bukan mulut lu, dan lu jadi orang jadi ribet buat gua mah. Betul apa enggak? Ini jadi ke bawah bahasanya Ustaz Ridho, jadi nanan, jadi bujuk. Orang bertato
tato mah nggak masalah hadirin. Yang terpenting jangan hati kalian yang ditato. Ditato apa? Dengan rasa iri, rasa dengki, rasa ria, rasa sombong. Jangan. Cukup kalau ditato kulitnya aja, hatinya jangan sampai. Karena kalau hati sudah isinya iri, isinya dengki, kepada orang nggak bakal mau hormat, kepada orang nggak bakal mau nganggep. Kalau hatinya sudah punya rasa iri, orang iri nggak bakal jadi orang sukses. Orang iri nggak bakal menjadi orang besar. Justru yang ada makin habis tuh bandanya. Kenapa? Tetangganya punya motor, dia beli motor. Tetangganya punya mobil, dia beli mobil. Tetangganya pakai emas 12 kilo, dia beli. Apa rasa lu? 12 kilo. Udah gitu pakainya kalung lagi kan? 12 kilo jalan tinggi. Tapi orang yang akan menjadi orang besar, orang sukses adalah hatinya yang selalu bersyukur, tidak pernah punya rasa iri kepada orang lain. Orang yang besar, orang menjadi besar, orang menjadi sukses karena hatinya bersih dari rasa iri. Semoga hati saya dan hati kalian dibersihkan semuanya oleh Allah. Dijadikan qalbun salim, dijadikan hati yang selamat oleh Allah. Amin. Allahumma. Jadi kita tadi dari awal yang penting kita bersihkan hati, kita nata hati, dan kita hidup harus seperti jiwanya baginda Rasul yang selalu memberikan kecintaan dimanapun tempat yang kita pijaki. Kenapa? Karena kalau kita tuh hidup hadirin, mohon maaf ya, kita hidup itu seperti menanam yang namanya padi. Kita tuh hidup seperti petani. Apa yang kita tanam maka itu yang akan kita tuai. Gak mungkin petani nanamnya duren, panennya hidung. Gak mungkin nanamnya apel, terus buahnya duren. Betul apa enggak? Sama dengan hidup. Kamu hidup menanam keburukan, maka kamu akan menuai yang namanya keburukan. Kalau kamu hidup menanam kebencian, maka kamu akan menuai kebencian. Tapi kalau kamu hidup menanam kecintaan di dalam segala kerja dan perbuatanmu, menanam kebaikan dimanapun tempat yang kau pijaki, maka kamu akan menuai cinta dan kebaikan di hari-hari yang akan datang. Amin. Allahumma. Jadi dari awal tadi kita sudah bersolawat, kita sudah menceritakan bagaimana kebaikan Rasul, tinggal kita prakteknya di dalam kehidupan. Semoga saya dan kalian mampu untuk mempraktekkan jiwanya Rasulullah di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Allahumma. Karena kalau kita sudah bisa mempraktekkan ini dalam kehidupan, wahai saudaraku, maka barokah itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Percaya banget? Barokah itu adalah hamrun ilahiyun atau khairun ilahiyun. Kalau kepada baginda Rasul, kepada Nabi itu namanya mukjizat. Kalau kepada wali itu namanya karomah. Kalau kepada saya dan kepada kalian itu namanya barokah. Hakikatnya itu sama-sama perbuatan dan pertolongan dari Allah. Kalian ketika dalam kesulitan, dalam kegelisahan, ada orang datang yang memberikan sesuatu yang menjadi kebutuhanmu, itu namanya barokah. Barokah bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah kebaikan. Ketika kamu hidup mendapatkan sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, itulah namanya barokah. Kalian duduk pada malam ini juga wujud dari namanya barokah. Maka dalam kehidupan kita itu seringkali kita mendapatkan barokah, namun terkadang kita tidak sadar bahwasannya itu adalah barokah. Tapi setelah kita ngikut kiai, kita ngikut dengan alim ulama, kita semakin paham bahwasannya sesuatu yang baik itu adalah barokah dari Allah, kebaikan dari Allah. Maka yakin dan percayalah, kalian pulang yang selalu istiqomah ngikut kiai, ngeramein pengajian, ngeramein maulid baginda Rasul, yakin dan percayalah kalian pulang membawa barokah. Kalian pulang membawa syafaat dari Rasulullah.
tapi kadarnya berbeda. Kalau ngikut ngaji sama kiai tapi di pengajian sibuk sama HP-nya, barokahnya beda. Mau dia kiai, kalau di pengajian bukanya HP, tetap aja beda. Bukan barokah namanya itu. Betul? Itu bukan barokah. Mohon maaf hadirin, Rasulullah itu diutus oleh Allah menyebarkan luas kasih sayang bagi seluruh alam dan membenahi yang namanya akhlak. Betul? Kalau dalam maulid baginda Rasul saja kiainya masih sibuk sama HP-nya, gimana mau dapat barokah? Gimana mau dapat syafaat? Kamu datang ke pengajian mau minta kabul hajat, tapi ketika kiai ceramah kamu sibuk sama HP kamu, gak bakal kabul hajat. Betul? Ini namanya akhlak, akhlakul karim. Ini akhlak. Oh, saya mah nggak peduli hadirin kalau lagi begini mah, karena yang saya benahi ini akhlak. Anak muda sekarang rusak akhlaknya, tergantung bagaimana orang tuanya. Anak di majelis rusak, tergantung siapa yang ada di atas panggungnya. Betul? Kadang ke majelis mah majelis, kadang sama orang tua kurang ajar. Kadang diajak ngobrol sama orang tua main HP, ada yang begitu? Karena di majelisnya tidak dididik yang namanya akhlak. Jadi percuma mau keliling majelis kemana ge, kalau akhlak yang nggak diajarin percuma. Akhlak itu yang penting. Mau ilmu kamu segudang wahai saudaraku, mau ilmu kamu banyak sebanyak apapun, mau kitab kamu ngelotok sebanyak apapun, kalau kamu gak punya akhlak, nol semua itu wahai saudaraku. Ini jiwanya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyatukan yang batil dengan hak, yang batil dengan batil, yang hak dengan hak. Betul apa enggak? Wa qul jal haqq wa jahaqal batil innal batil lakana zahuq. Akan datang satu kebenaran, akan hancur jutaan kebatilan. Apa itu batil? Diri yang merasa memiliki ilmu, itulah kebatilan. Diri merasa punya pangkat, itu kebatilan. Kamu gak bakal dipanggil kiai, kamu gak bakal dipanggil anaknya kiai kalau gak ada barokah yang Allah berikan kepada diri kamu. Betul? Kamu hidup bisa dihormati oleh orang karena ada yang namanya al-haq di situ. Al-haq adalah Allah. Jadi datangkan Allah di dalam segala kerja perbuatan kamu. Kalau Allah sudah kau datangkan dalam perbuatanmu, maka akhlakmu pun akan menjadi bagus. Betul apa enggak? Mohon maaf hadirin, berakhlak itu bukan hanya kepada orang yang lebih tua, bukan hanya orang yang kepada lebih sepuh, tidak. Justru akhlak itu dimulai dari kepada yang paling muda. Kalau mudanya aja akhlaknya udah nggak betul, gimana tuanya? Betul apa enggak? Ya kadang lucu juga hadirin. Udah tua, tahu ilmu, tahu kitab, tahu hadis, tahu Quran, tahu ilmu akhlak, tapi kadang nggak dipakai akhlaknya, lucu kadang itu. Ceramah kesana kemari, akhlaknya nggak dipakai, ya percuma punya ilmu buat apa? Betul apa enggak? Gua kalau saya mah hadirin mohon maaf, kalau saya yang benar saya benarkan, yang salah saya benarkan. Kalau dibenarkan nggak mau, nggak usah dekat-dekat saya. Betul apa enggak? Kalau bukan kita yang saling mengingatkan, lalu siapa lagi? Mau setan yang ngingetin? Setan ngingetin bukan kebaikan, setan ngajaknya keburukan hadirin. Betul apa enggak? Betul apa betul? Di sini namanya akhlak. Dari tempat pertama kali saya datang tadi, mohon maaf ya, kalian mungkin nggak lihat, tapi nih kiai-kiai yang bareng saya, ngelihat saya megang HP, ngelihat saya buka HP. Enggak, itu akhlak. Saya kalau nemuin tamu, siapapun tamunya hadirin, mau jamaah siapapun datang kepada saya nggak pernah melihat HP saya. Kenapa? Karena saya menghormati tamu. Karena katanya Rasul, tamu itu wajib untuk dihormati. Tapi kalau tamunya kurang ajar, injek aja palanya. Situ punya rumah, mohon maaf hadirin, kamu punya rumah,
datang orang bertamu, ya, datang orang bertamu, terus tahu-tahu masuk ke kamar pribadi kamu, kurang ajar apa enggak? Ya kurang ajar hadirin. Tamu masuk ke rumah kamu, tahu-tahu masuk ke dapur kamu, ngambil apa di kulkas, kira-kira kamu terima apa enggak? Enggak, sama di pengajian pun begitu. Songong. Songong. Dengan umurnya lebih tua dari saya ini songong. Bodoh amat gua mah. Mau siapa gue? Karena mohon maaf hadirin, kalau saya dimanapun tempat yang saya datangi, di situ yang saya utamakan adalah akhlak saya, adab saya, sopan santun saya. Kepada siapapun orang yang datang kepada saya yang saya utamakan adab dan akhlak saya. Ini benar hadirin. Kalau nggak percaya, tanya orang-orang yang dekat dengan saya. Selagi saya masih ngobrol dengan mereka, saya nggak bakal buka HP saya. Saya buka HP saya kecuali kalau guru saya telepon, Abah Yai telepon, baru saya angkat. Itu pun saya ngangkatnya nggak bareng di situ, saya ngejauh, nggak bakal di situ. Ini akhlak namanya. Dulu saya bahas masalah begini wajar. Ini kan acara Maulid Nabi, betul apa enggak? Ini acara Maulid Nabi. Rasulullah itu terkenal dengan akhlaknya yang luar biasa. Oh, sangat luar biasa Rasulullah. Jadi benahi akhlak kamu. Kepada siapapun itu benahi akhlak kamu. Akhlak itu penting. Mau kamu senakal apapun di luar, mau sebandel apa kamu di luar, gak masalah. Yang penting ketika kamu masuk rumah, ketemu siapapun, kamu harus utamakan akhlak kamu. Itu yang penting. Mau nakal senakal apapun, hadirin mohon maaf, mau anak punya anak nakalnya seberapapun, tapi kalau pulang nih ke rumah, akhlak yang dipakai kira-kira senang apa enggak? Masuk ke rumah cium tangan, ngobrol sama emaknya, nggak buka HP, kira-kira enak apa enggak? Enak. Itu namanya akhlak. Dan sekarang ini udah mulai berkurang akhlak begitu. Betul nggak? Sudah rusak. Kenapa? Karena sudah fokus dengan Android sama iPhone. Emak orang bakal tahu iPhone mah. Dia yang penting HP bisa buat nelpon, dia sama SMS sudah. Kalau emak main Facebook bahaya. Apa yang posting? Hai guys, kita lagi goreng ikan asin guys. Ikan asin ini sekalian video gua mah. Lanjut. Jadi benahi akhlak, kita benahi hati, kita memiliki melakukan jiwanya Rasulullah di dalam kehidupan sehari-hari, selalu berbuat baik kepada siapapun, dan kita membenahi akhlak, maka hidup kalian akan selalu dibarokahi oleh Allah. Amin.